perempuan yang diperkosa, alat vitalnya dibakar, dimasukkan lilin ke dalam vagina. For freedom and the right to a beautiful, free, independent, free nation. Hari ini kami dikotak-kotakan dengan gunung dan pantai. Tapi hari ini saya mau membuktikan bahwa kami adalah satu perempuan anti Papua. Black Lives Matter. Rezim Jokowi, kebijakannya terhadap bangsa Papua sama seperti rezim Soeharto. Sampai hari ini Papua selalu dibungkam. Jangan melanggar hak demokrasi untuk tertindas atau pergi duluan. Jangan diam, kita habis tinggal. Kita punya tangan. Sehingga menang orang Papua akan bangkit dan menjadi tuan yang utamanya sendiri. Kita membuat Papua sudah merdeka tanggal 1 Desember 1941 dan itu fakta. Itu fakta yang diceritakan terus-menerus oleh orang tua kami. Tapi itu direnggut 19 hari kemudian, kawan-kawan. Dengan jika orang mereka merenggut kemerdekaan kami. Ibu-ibu kami yang harusnya bertanam dan cocok tanam di sana semuanya dibunuh, diperkosa. Itu yang terjadi. Kekerasan di sana sini sampai sekarang. Biak berdarah, Pandiai berdarah, Dogiai berdarah sampai sekarang, bahkan oknum-oknum yang terkait tidak pernah dihukum. Masih saja diberikan kebebasan kepada mereka. Itu kok demokrasi. Mereka tidak pantas disebut aparat karena mereka lah yang memperkosa undang-undangnya sendiri. Dan untuk kawan-kawan perempuan, jangan ada yang takut, jangan ada yang mundur. Karena jika satu langkah sekarang kita mundur, kita bukan hanya berkhianat untuk saat ini. Kita berkhianat untuk seluruh generasi kita kemudian. Kita berkhianat bagi tanah Papua sendiri. Kita berkhianat kepada mama yang berikan kita kehidupan. Saya dari BUK wilayah Biak Sutiori, tapi juga saya adalah korban biak berdarah peristiwa 18 tahun yang lalu. Kami korban adalah bukti kejahatan militer Republik Indonesia. Kami adalah bukti kejahatan militer Republik Indonesia. Militer itu menjaga sebagai pagar untuk melindungi rakyatnya, bukan membunuh. Kalau membunuh rakyat habis, dia mau menjaga siapa? Jaga binatang-binatang? Atau jaga apa? Tanggal 6 Juli 1998, di mana tragedi yang memakan ratusan korban, diantaranya perempuan dan anak-anak. Banyak perempuan-perempuan yang diperkosa, perempuan-perempuan hamil yang dibunuh, perutnya disobek dan bayinya keluar dari perut. Perempuan-perempuan itu alat vitalnya dibakar, dimasukkan lilin ke dalam vagina. Apakah ini perbuatan manusia atau perbuatan biadab? Manusia semua lahir dari rahim perempuan Papua. Tapi rahim perempuan Papua tidak dihargai oleh militer Republik Indonesia. Kami sebagai saksi yang melihat sendiri bagaimana kejahatan, kebengisan militer Republik Indonesia. Tidak ada manusia yang keluar dari lubang batu. Semua manusia itu lahir dari rahim seorang perempuan. Termasuk orang Papua lahir dari rahim perempuan Papua. Saya mau katakan, mengapa laki-laki Papua membiarkan tempat di mana kamu duduk dan kamu tinggal di dalam selama 9 bulan dan pintu di mana kamu keluar ke dalam dunia ini? Apakah diperlakukan seperti ini?
Kami perempuan mengatakan tidak, tidak, tidak. Hentikan ini. Cukup. Kami juga manusia yang Tuhan ciptakan sama seperti saudara-saudara di Indonesia lainnya, dan di dunia ini kami juga diciptakan sama seperti kami. Kami bukan kera, kami bukan monyet, kami bukan anjing, tapi kami manusia yang sama seperti manusia yang lain di dunia ini. Perempuan Papua melahirkan generasi-generasi Papua. Di atas perempuan melahirkan generasi Papua itu perempuan menangis. Penindasan di atas penindasan terus terjadi. Ketika pemekaran bom itu dimenangkan, apakah perempuan mau melahirkan generasi yang akan dibunuh? Kita di sini bukan bicara soal tentang Nino. Tapi kita bicara tentang Papua Merdeka, itu harga mati. Karena Papua Merdeka orang Papua dibunuh, ditembak. Sampai hari ini bapak-bapak bagi-bagi dengan mobil tank, mobil segala macam alang-alang berdiri di tempat ini. Saya tidak mau berjabat dengan Indonesia, karena Indonesia bunuh-bunuh orang Papua. Selama orang Indonesia masih bunuh orang Papua, saya akan tetap berdiri di jalanan ini. Saya akan berdiri dengan teman-teman saya. Walaupun mereka tidak berdiri, saya akan berdiri di tempat ini. With what happened recently in America and here in Australia, it just reminds me deeply of what's happening to my people back home. You may not ever heard of West Papua, and today might be your first time, but I encourage you to really research into West Papua. We are your closest neighbour. We are just north of Darwin. My mother, Paula Makaboria, was Papuan and an executive of the United Liberation Movement for West Papua, who's here with me today. She has said that racism, torture and other human rights abuses are daily bread in West Papua. And that you can name every single type and form of racial discriminations and crimes for every corner of the world. Indigenous West Papuans have experienced the more Indonesian colonial rule and military occupation in West Papua. With the Morning Star flag, you might have seen it, you will receive 15 years in jail just for racism. My name is Kiteka Wenda. I'm an indigenous Melanesian woman from West Papua. Free West Papua! 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 I am from the Lani tribe in Wamena, but when I walk down the streets of Oxford, or any streets here in this country, all those labels that I mentioned mean nothing. But in the eyes of society, I am a black woman, and I'm not complaining. I am the daughter of West Papuan independence leader, Benny Wenda. And I am here to speak on behalf of my people back home. You know what to say? What do we want? When do we want it? Free West Papua! Free West Papua! Free West Papua! Free West Papua! Justice for West Papua! Justice for West Papua! Justice for West Papua! Justice for West Papua! Freedom for West Papua! Freedom for West Papua! Freedom for West Papua! Freedom for West Papua! What do we want?
untuk jabatan dan kekuasaan. Kita bicara untuk hidup aman dan damai dan menjadi tuan di atas tanah kita sendiri. Pemerintah tidak menjamin keselamatan rakyat Papua. Ingat di Lanijaya, di Balinga masih ada orang mati. Pemerintah Lanijaya tidak menjamin nyawa mereka. Ingat kawan-kawan, nyawa kita adalah di tangan kita sendiri. Karena itu kita harus berjuang. Referendum! Yes! Referendum! Yes! Papua! Papua! Itu solusi akhir. Kalau negara ini mengganti hukum, maka dia akan buka ruangan untuk menyampaikan rakyat punya mau apa. Maka rakyat akan menyampaikan sesungguhnya ketahuan rakyat. Karena kami adalah bangsa yang sudah merdeka, tetapi cara politik kami dibunuh, akan dibunuh dan dihilangkan. Maka hari ini kami tuntut hanya itu. Jangan sekali-kali kita menitipkan nasib kita kepada elit-elit politik Papua. Sepakat. Apalagi elit-elit politik Jakarta. Apalagi kapital global yang terampas hak-hak dan martabat rakyat Papua. Kawan-kawan, 64% milik orang lain, kita belum dapat apa-apa. Itu alasan kenapa kita mati. Alasan kenapa kita berketon dengan peluru yang gratis. Padahal semua hal-hal yang dikenakan oleh militer, yang dikenakan oleh elit Papua, PNS dan lain-lain itu adalah pajak hasil pencurian tanah rakyat. Betul kan tidak? Betul. Dan kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu malu menduduki jalan-jalan ini. Keadilan harus ditegakkan. Kemanusiaan harus dihargai. Hak hidup rakyat di atas tanah Papua harus dihormati. Kita bukan pamer. Kita bukan teroris. Negara stop memberikan label-label yang buruk kepada rakyat Papua. Negara tidak punya hak tanam, merampas, merampok. Negara Indonesia menarik militer-militer yang dikirim sekarang ke Papua. Yang diperlakukan di Papua itu, kami orang Papua diperlakukan itu seperti kayak binatang. Padahal itu kami diciptakan sama serupa dengan kamu sebuah orang-orang Indonesia. Diperlakukan itu kayak seperti binatang. Sebagai perempuan melahirkan, saya punya anak bukan untuk dibunuh. Bukan untuk disiksa. Di siang hari ini, jangan sampai masuk penjara. Jangan sampai masuk penjara. Kecuali masuk penjara karena korupsi. Kalau masuk penjara karena tanah yang Malu hari ini. Kamu punya keluarga bicara tentang otonomi khusus, bicara tentang DOB itu baru malu. Tapi kalau bicara untuk tanah negara kan harus malu. Masuk penjara karena tanah itu pilihan bukan atas kamu sendiri. Jangan takut untuk dapat tangkap. Karena hanya dengan dapat tangkap hari ini, negara kesatuan Republik Indonesia menemukan di dunia internasional. Demokrasi. Ketika kita memilih untuk merdeka, itu namanya hak demokrasi. Tapi ketika memilih untuk merdeka tapi ditangkap, itu namanya melanggar hak demokrasi. Papua sudah merdeka sejak tanggal 1 Desember tahun 1961. Sudah tercatat dalam sejarah Papua. Namun kemerdekaan itu disabotasi oleh Komando Rakyat yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta di alun-alun Yogyakarta. Sehingga pengiriman militer yang terjadi waktu itu sangat menormalkan rakyat Papua. Ini atas tangannya sendiri, kawan-kawan. Tapi orang Papua bukan bagian dari Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia harus mengetahui hal itu dan juga negara kolonial Indonesia
Ada diam. Kami
mau merdeka? Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang kapan? Bukan untuk memperkosa. Sementara kita balik ke laut bersama, tidak pernah dengan terjadi dalam Papua ini. Kemarin kawan-kawan banyak yang tidak sebelumnya adakan kegiatan di bawah. Hujan terus tidak? Hujan terus karena alam tidak mendukung. Apa yang berkati di kegiatan kemarin? Karena alam dan tanah Papua tidak mendukung. Pada saat kita mau aksi, kita punya hari Tuhan kasih cerah. Alam pun mendukung kita karena kita bicara tentang kebenaran. Maka jangan takut kita bicara tentang kebenaran pada Papua ini. Kita berhak merdeka di tanah kita sendiri. Kita berhak merdeka sebagai bangsa yang merdeka. Kita sudah pernah merdeka sejak 1961 pada tanggal 1 Desember. Namun baru berkata kebangsaan bangsa berbentukan belanda. Kita bukan boneka kawan-kawan. Kita sebagai manusia punya martabat, yang punya harga diri seperti mereka. Kita cari modal ini bukan kepentingan kita rakyat yang tertindas. Kita sebagai rakyat yang tertindas kita harus tahu bahwa kita tidak pernah meminta jawab, kita tidak pernah meminta opsi dilanjutkan. Kita sebagai rakyat yang sadar, kita harus menolak. Karena ini kepentingan elit-elit politik, kepentingan jabatan mereka, bukan kepentingan kita rakyat. Kita harus tahu itu. Maka jangan sudah coba diganggu oleh mereka karena itu bukan kepentingan rakyat. Kita tidak pernah meminta jalan terang. Kita tidak pernah meminta kabupaten dan kedengaran provinsi karena itu kepentingan politik. Terus kalau apa? Mau bikin kabupaten lagi, lucu. Tuhan mana? Tidak boleh. Tidak boleh. Kau berdiri kamu ini. Ya, saya tidak mau bikin Pulau Jawa. Saya tidak mau bikin. Tidak mungkin. Saya terbuka buku nama. Jadi tolong, penjabatkan takut akan Tuhan untuk penting. Pejabat yang melihat di Wamena sini baru bikin baik buat orang Papua. Dia cuma berkampung dia jadi pejabat terkecil. Pejabat pencari. Salah satu pejabat. Keadilan harus ditegakkan. Kemanusiaan harus dihargai. Hak hidup rakyat di atas tanah Papua harus dihormati. Kita bukan partner. Kita bukan teroris. Negara strong memberikan label-label yang buruk kepada rakyat Papua. Negara tidak punya hak datang merampas. Adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena perempuan dan tanah adalah materi kehidupan. Betul teman-teman. Hari ini kita berdiri di sini memperingati dengan adanya Duyur Perang Maghribah. Saudara-saudara, perjuangan yang ada di bersama kami, Perang Maghribah adalah ilegal. Kenapa? Kalau kita mau analogikan, orang-orang sibuk untuk mengurusi rumah tangga kita, sedangkan kita tidak dilibatkan dalam perjanjian itu. Kemudian untuk mengikat Papua, mereka berjasa memberikan gula-gula yang namanya otsus. Tolak otsus! Tolak otsus! Tolak otsus! Tolak otsus! Untuk itu saudara-saudara, sekarang satu dan warga otsus sudah ada di tanah Papua, tapi tidak berdampak baik untuk masyarakat Papua. Perempuan dan tanah tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Perempuan dan tanah adalah pemberi kehidupan. Kita lihat saudara-saudara, banyak perempuan-perempuan Papua yang diperkosa oleh kita, diperkosa oleh penegak-penegak keadilan. Perempuan Papua harus bangkit karena bicara soal perjuangan. Perempuan wajib berbicara soal merdeka. Perempuan wajib bicara soal Papua. Untuk itu saudara-saudara, bagi bapak-bapak polisi dan TNI yang membungkam demokrasi yang ada di Papua, saya mohon untuk tarik semua. Tolong kasih tahu sama bapak panglima kalian yang tertinggi yang namanya Bapak Jokowi. Tolong tarik semua TNI Polri yang ada di Papua. Papua tidak butuh TNI Polri. Kalau negara jeli melihat itu, Papua sangat membutuhkan yang namanya tenaga kemanusiaan, guru dan tenaga
tanah atas, tanah surga. Tapi kenapa sampai hari ini Papua selalu dibungkam? Kenapa saudara-saudara? Kenapa OSUS tidak pernah berhasil untuk Papua? Saya perempuan Papua berdiri di tanah Jawa menyuarakan agar Papua bebas, Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka. Sekian dari terima kasih. As Pacific Islanders, we are far away from our home, but as the sea rises, we also rise and stand strong together as a community. We are the Matangi Malohi, which means strong winds. I want you to imagine right now this wind. Imagine that you're the sail on the canoe and you, all your banners, you, each and every one of you, will carry this message around the world as the strong wind will carry your message too. We are the Matangi Malohi that will allow the canoe to sail towards climate justice in order to demand attention to the everyday impacts of climate change. I've been living here in Australia with my mother and brother for 13 years, and as I was Papuan and a Melanesian living in Australia, I try not to forget where I come from and my roots. In those 13 years, I've not been back home to West Papua because of my mother's human rights activist work for West Papua. But I'm very fortunate to call Australia my second home because I can be the voice for my voiceless brothers and sisters back home who are still fighting for freedom and the right to self-determination. In West Papua, we are not only facing colonial Indonesia, but we are also facing the impacts of climate change. Losing our land to companies and clearing the land from foreign logging, the palm oil production, Australia is also one of those contributions. So we ask and beg and demand the government to stop. Use your relationship with Indonesia to fight for climate justice. Just like our Pacific Islands family from the low-lying atolls of Kiribati and Tuvalu, or the bigger islands of Vanuatu and Fiji, climate change is increasingly becoming a threat to our homes and our way of living. The one thing that connects all the Pacific Islands is the ocean, and it is getting warmer because of the overload of CO2 in the atmosphere. So what does the Pacific want? We want an immediate phase out of all coal burning and the productions, and end fossil fuel subsidies, and do not open any new coal mines. Each and every one of us here is here because we are fighting and demanding for a just and sustainable world that works for all of us. The Pacific are resilient even in the face of destruction, colonialism and racism. And Australia is part of the Pacific, despite the recent disrespect in Tuvalu from the government towards our people and leaders. But we know it's not a reflection of its citizens. You people are fighting alongside us for a cleaner future. So I just also want to acknowledge that from Mauna Kea to Ibu Matau, from the Amazon to Djab Wurrung, from Western Australia to West Papua, our indigenous families still fight to protect our land. Our ancestral land is important for our present and future generations. As Pacific Islanders, it is important to educate our young and future generations in our communities, to be the Matangi Malohi, to be the strong winds that will navigate our canoe in this movement to climate justice.
every one of us here is that strong wind. Can you feel the strong wind right now? We are Matangi Molohi, so if we are going to fight for this, we need everyone. When the planet we love is under attack, we are not drowning, we are fighting. Say it with me. We are not drowning, we are fighting. We are not drowning, we are fighting. Thank you. Greetings. My name is Kiteka Lali Kuragan Kebawak Wenda, and I am an indigenous Lani woman from a land 250 kilometers north of Australia, West Papua. I've come here today on behalf of my tribe, the Lani people, as well as the 2.2 million indigenous West Papuan people whose voices deserve to be heard today at this climate justice rally. Before I start, I want everyone here today to close your eyes. Close your eyes and listen to me as I describe my homeland. I want you to imagine walking through dense virgin rainforest, orchids and ferns gently brushing your knees, birds of paradise soaring above your heads, tree kangaroos roaming about peacefully. I want you to imagine local tribal people eating sweet potatoes, yams, taro, vegetables, singing complex, beautiful ancestral songs around an open fire pit. I want you to imagine roaming about West Papua's beautiful coastline, staring at the blue Pacific Ocean, its huge coral reefs, and its biodiversity. Just imagine. Now, open your eyes. I want you to open your eyes. The devastating effects that colonialism is having on my land and people. Ever since Indonesia illegally occupied my land in the early 60s, all these beautiful sights, smells and sounds that I've just mentioned, they're starting to disappear. The Indonesian government, military and the multinational companies that they work with are all guilty. They're all guilty of decades worth of environmental destruction and the slaughtering of hundreds and thousands of my people, the indigenous people of West Papua. My homeland, West Papua, is the western half of the island of New Guinea, home to the world's third largest rainforest after the Amazon and the Congo. West Papua is rich in natural resources, including one of the world's largest copper and gold mines, and extensive sources of natural gas, minerals, timber and palm oil. But my question here today, who benefits from these extraction companies? Who benefits? Certainly not my people. For us, indigenous people, the forest is both our supermarket as well as our medicine cabinet. Perempuan maju. Perempuan maju. Perempuan maju. Kalian yang punya tanah, kalian yang punya hidup. Kalian yang melakukan kehidupan, menjaga kehidupan perempuan maju. Kita tidak pernah melahirkan anak-anak yang seronok, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang berhenti dengan benar. Dan ada siapa punya anak? Pilih siapa punya anak?
kalian harus dengar. Biasa aksi dari tahun ke tahun mengenai penolakan Otsus apapun itu, kalian tidak biasa membicarakan dengan benar. Kalian berdiri di depan ini karena kami. Betul. Kalian punya KTP Indonesia, tapi kalian punya jati diri itu Papua. Kami takut TNI Polri yang tidak tahu demokrasi, yang buat kekerasan kepada kalian. Kamu harus sadar. Ini kamu punya tanah, kamu harus sadar itu. Saya sebagai perempuan Papua, saya sebagai mama Papua, saya melahirkan anak-anak Papua putih dan kalian dibunuh. Betul. Jangan ada hati nurani kalian. Betul. Kalian bunuh anak-anak Papua. Mereka itu manusia sama seperti kalian. Betul. Kalian tidak punya hati. Kawan-kawan yang masih semangat sampai hari ini berjuang untuk tanah Papua, salam persatuan. Pertama-tama, saya sendiri merasa bahwa situasi, kondisi Indonesia hari ini yang dipegang oleh rezim Jokowi dengan kebijakannya terhadap bangsa Papua sama seperti rezim Soeharto. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena terlalu banyak orang-orang Papua yang ditembak ketika berbicara soal hak politiknya. Kalau hari ini saya bicara di sini untuk pembebasan Papua Barat, itu karena solusi untuk rakyat Papua. Tidak ada solusi lain. Bukan kesejahteraan, bukan pendidikan, bukan pembangunan atau apapun itu, tapi hanya pembebasan Papua Barat, yaitu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Hari ini rezim Jokowi menjadi presiden, tapi yang mengatur tatanan segala sesuatu adalah Megawati. Hari ini kenapa sampai Otsus Jilid 2 dilanjutkan? Itu tidak terlepas dari kepentingan investasi yang ada di tanah Papua, perpanjangan kontrak karya kerja Freeport, dan perpanjangan investasi-investasi yang lainnya di Papua. Dan satu lagi, perpecahan antara wilayah-wilayah untuk membuka ruang demokrasi atau hak politik orang Papua itu sendiri. Dan yang terpenting lagi adalah genosid orang Papua itu semakin diasingkan atau terimarginal dari tanahnya sendiri. Tadi ada beberapa kawan-kawan yang menceritakan sejarah bagaimana Indonesia sendiri sudah maksud untuk mengkoloni bangsa Papua semenjak waktu itu Belanda masih memegang bangsa Papua. Indonesia sendiri ingin untuk merebut Papua agar bisa merampas kekayaan alam yang ada di Papua. Di sini saya mau menyampaikan sebagai seorang wanita yang mengandung dan melahirkan anak manusia ke muka bumi ini. Sudah cukup Indonesia menghancurkan negeri saya. Sudah cukup. Indonesia bikin saya punya hati sakit. Sudah cukup. Hari ini seorang putri Melanesia akan berbicara soal harkat martabat yang selama ini diinjak oleh NKRI. Hutan saya dirampas, tubuh saya dibunuh, anak-anak saya dipenjara, anak-anak saya diperkosa, anak-anak saya ditembak karena harkat seorang martabat seorang wanita perempuan Papua. Sudah cukup Indonesia. Hari ini biarkanlah kami menentukan sendiri. Ini tanah kami. Biarkan kami menentukan nasib kami sendiri. We cannot stop climate and ecological breakdown without listening and supporting the solutions of indigenous community. We also must welcome these solutions and push ourselves to become more bolder with our demands. We must recognize that our fight for climate justice must be a fight for racial justice, it must be a fight for social justice, and it must be a fight against colonialism, against imperialism, against a globalized capitalist system which prioritizes extraction and exploitation of land and people for the sake of profit.
justice must center global South voices, indigenous, black, brown, and other marginalized groups who are currently facing the worst impacts of ecological collapse and the climate crisis, but are the least responsible. This is why the struggle for West Papua must be at the forefront of our fight for climate justice. You can help spread awareness of West Papua and their Green State Mission by getting involved by weekly campaign and looking up. Thank you so much for being here, for your support. Extremely solidarity. Kenapa munafik dengan suku Palestina merdeka? Sedangkan dari pemuda tidak pernah dengar. Kenapa harus sibuk selesaikan modusnya? Sedangkan luka besar pelanggaran hati karena Papua akan sudah tutup di Laos. Karena dia itu mirip Kenya Sudirman. Kenya bilang kalau orang Papua akan bangkit dan betul-betul ada kesananya sendiri. Itu membuat, bukan janji, itu membuat. Kita tidak mungkin bekerja hanya kepentingan dari elit politik kawan-kawan. Kawan-kawan harus sadar. Jangan diam sakit hati meninggal. Kita punya tanah, air, tanah milik orang asli Papua yang tinggal di Papua, kawan-kawan.